Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel nomor 1 Superman Warrior, jangan lupa like, share, dan subrek ya bosku. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di novel ceritanya. Bab 1 sampai bab 5. Di perbatasan barat daya, perang antara 9 provinsi mereda. Benteng-benteng telah diamankan. Setiap benteng yang tidak bisa ditembus menanamkan rasa takut pada musuh. Pada saat itu, di dalam salah satu gedung besar, seorang penguasa mengamati seorang pemuda. Sebuah cemberut menghiasi wajahnya. Apakah kamu benar-benar berencana untuk kembali ke Eastfield? Kamu ingin merahasiakan posisi prajurit tertinggi ini untuk saat ini. Sebagai penguasa, lelaki tua itu menatap mata lelaki di depannya. Tatapannya dipenuhi dengan rasa hormat. Di belakang pemuda itu adalah 9 dewa perang besar yang baru-baru ini diurapi. 9 dewa perang besar berjasa. Hanya dalam waktu 5 tahun, mereka berkontribusi besar. Keberadaan mereka menimbulkan ketakutan di hati musuh mereka. 9 dewa perang besar diberi gelar resmi sebagai dewa perang. Mereka menikmati kekuasaan dan kekayaan yang tiada taraf, dan akan segera kembali ke 9 provinsi, masing-masing memerintah provinsi mereka sendiri. Mereka memiliki kekuatan untuk memutuskan hidup dan mati. Namun, pada saat itu, 9 dewa perang besar berdiri dengan rendah hati di belakang pemuda itu. Jack White, yang dianugerahkan oleh Daxia dengan gelar prajurit tertinggi. Otoritasnya melampaui para dewa perang. Dia adalah yang paling mulia. Daxia terkejut. Media awalnya berencana untuk secara resmi mengumumkan identitas 9 dewa perang besar bersama dengan prajurit tertinggi. Namun, untuk beberapa alasan, mereka hanya mengumumkan identitas 9 dewa perang besar. Adapun identitas prajurit tertinggi, itu menjadi misteri. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Selena sekarang. Karena sudah menetap di sini, mereka tidak membutuhkanku lagi. Sedikit senyum lembut akhirnya muncul di wajah terpahat pria itu. Selena adalah wanitanya, istrinya. Tuan, bisakah kami pergi bersamamu untuk menemui istri tuan kami? Di belakangnya, salah satu dari 9 dewa perang besar, Abner Yang, bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika orang mengetahui bahwa 9 dewa perang besar di belakang Jack, dengan pelayanan mereka yang luar biasa, adalah murid-muridnya, siapa yang tahu apa reaksi mereka? Mari kita bicarakan itu lain kali. Jack menghela nafas. Sepertinya jatuh ke dalam suasana hati yang termenung. 5 tahun lalu, musuh melakukan serangan balik. Daxia menderita kerugian besar dan prajurit wajib militer dari seluruh negeri. Keluarga Taylor Eastfield terjebak oleh beberapa skema. Memaksa keluarga Taylor untuk mendaftarkan salah satu generasi muda mereka untuk memberi contoh bagi The Eastfield Regent. Tuan tua Taylor sudah lanjut usia. Tuan Taylor harus menjaga ketertiban. Dan Tuan muda Taylor adalah satu-satunya dari generasi muda. Dia adalah satu-satunya pewaris laki-laki. Secara alami, Tuan tua Taylor menentang cucu satu-satunya untuk bertarung di medan perang karena dia takut garis keturunannya berakhir. Namun, keluarga Taylor tidak bisa mundur dari ini. Secara kebetulan, seorang pengantar barang bernama Jack White muncul saat itu juga. Tuan tua Taylor tiba-tiba mendapat pencerahan dan membuat Jack menikah dengan keluarga Taylor dengan berpura-pura menikah dengan putri kedua keluarga Taylor, Selena. Itu memungkinkan Jack untuk pergi ke medan perang menggantikan Tuan muda Taylor sebagai anggota keluarga Taylor. Tentu saja, Jack juga memiliki kondisinya sendiri. Itu agar Tuan tua Taylor membayarnya $1 juta untuk perawatan ibunya yang sakit. Dengan sangat cepat, putri kedua keluarga Taylor terpaksa menikah dengan Jack si pengantar barang. Upacara pernikahan sederhana itu membuat Selena Taylor menjadi lelucon abad ini. Pada malam pernikahan, Selena yang putus asa akhirnya menjadi orang yang memulai penyempurnaan pernikahan dengan Jack setelah mabuk. Keesokan paginya, dia menangis. Pada pagi yang sama, Jack direkrut oleh tentara. Perpisahan itu berlangsung selama 5 tahun. Selama 5 tahun, Jack telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia berhasil menanggung kesulitan itu dengan memikirkan Selena menunggunya di rumah. Dalam 5 tahun, ia berubah dari anak haram keluarga menjadi tokoh utama. Selena, jangan khawatir. Saya pasti akan menghormati tanggung jawab saya untuk Anda. Jack berpikir, sambil mencengkeram tinjunya. Memikirkan akan segera bertemu dengan Selena.
Hatinya yang biasanya tenang merasakan sedikit kegembiraan. 4 hari kemudian, sebuah pesawat pribadi turun perlahan ke Bandara Internasional Eastfield. Eastfield, tempat yang sangat nostalgia, menginjakkan kaki ke tanah ini sekali lagi. Sudut mulut Jack menunjukkan sedikit senyuman. Jack menatap Lana Zex, lalu berkata perlahan, "Sejak aku meninggalkan medan perang barat daya, aku bukan lagi pejuang tertinggi. Mulai sekarang, panggil saja aku kakak." "Ya, Mas, Jack," kata Lana. Dia ditugaskan ke provinsi ini dan akan ditempatkan di sini di Eastfield. Dia senang bisa kembali ke sini bersama tuannya. Rolls-Royce Phantom yang menarik perhatian dengan pelat A99999 berada di pintu keluar bandara. Ada pengawal dengan kacamata hitam yang dengan hormat membuka pintu mobil ketika seseorang berusia 40-an keluar. Jika ada orang dari kelas yang lebih tinggi mengetahui bahwa orang ini adalah James Drake, orang terkaya di Eastfield, rahang mereka pasti akan menghantam tanah. Seseorang yang bisa memaksa James untuk menjemput mereka secara pribadi dari bandara jelas bukan orang biasa. Hari ini akan sia-sia jika aku bisa melihat wajah Ratu Neraka. James meratap. Dia tahu betul apa yang diwakili oleh Dewa Perang. Tepat ketika dia menyelesaikan kalimatnya, seorang pria dan wanita di dekatnya berjalan ke arahnya. "Dewi Perang, Ratu Neraka, Lana Zex ada di sini," seru salah satu pengawal dengan hormat ketika dia melihat mereka. "Ayo pergi." James membetulkan kemejanya. Untuk pertama kalinya, dia berjalan dengan sangat hati-hati ke arah Lana. James Drake dari keluarga Drake dari Eastfield menyambut kembalinya Dewi Perang. "Kami sudah menyiapkan kediaman Dewa Perang untukmu. Ini kartu hitamnya. Kuharap Dewi Perang menyukainya." James memimpin anak buahnya ke Lana, membungkuk sedikit saat dia memberikan kartu hitam padanya. Namun, Lana mengerutkan kening dan dengan tenang menyatakan, "Sumber informasi Anda cukup bagus. Seperti yang diharapkan dari orang terkaya di Eastfield." Dengan mengatakan itu, dia dengan santai melihat kartu hitam dan tertawa dingin. "Karena kamu telah mengatur tempat untukku tinggal, aku akan menurut. Adapun kartu ini, kamu dapat menyimpannya untuk dirimu sendiri." "Ya, tentu saja." James menyeka keringat dinginnya sebelum berani mengangkat kepalanya. Dia kemudian menyimpan kartu hitam itu. "Ini adalah..." James memandang Jack saat dia menyelidiki dengan sebuah pertanyaan. "Kami hanya kawan yang bergabung dengan tentara bersama-sama. Kebetulan saya kembali ke Eastfield dan kami saling menemani. Kalian lanjutkan. Saya akan naik taksi dan kembali." Jack tersenyum tipis, lalu menatap Lana. "Tetap berhubungan di telepon." "Tentu saja." Lana mengangguk sebagai jawaban. Setelah mendengar percakapan itu, jantung James berdetak kencang. Itu adalah pesawat pribadi untuk mengirim Dewa Perang. Bagi orang ini untuk kembali bersama Ratu Neraka, latar belakangnya jelas merupakan sesuatu yang istimewa. Lebih jauh lagi, yang mengejutkannya, cara Lana memandang pria itu dipenuhi rasa hormat. Tak lama kemudian, sebuah taksi diparkir di luar gerbang deretan villa. Disitulah keluarga Taylor berada. Jack telah melalui situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia melihat ke gerbang villa. Saat itu, jika bukan karena ancaman tuan tua Taylor dengan hidupnya sendiri, Selena tidak akan mau menikah dengannya. Itu juga karena sikap keluarga Taylor yang tidak bertanggung jawab terhadap pernikahannya yang menyebabkan dia merasa kecewa. Itu membuatnya mabuk dan menjalin hubungan dengan seorang pengantar barang kecil seperti dia. Meskipun pernikahan itu awalnya palsu, Selena telah kehilangan keperawanannya padanya. Tepat sebelum dia pergi, dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan menunggu kepulangannya. Itu sangat menyentuh Jack. Pada saat itu, Jack akhirnya kembali. Saat Jack mengenang, seorang gadis kecil dengan wajah kotor berjalan ke gerbang dan diam-diam melihat ke dalam. Gadis kecil itu agak kurus. Dia tampak berusia 4 atau 5 tahun dengan warna kulit agak kekuningan. Sepertinya dia kekurangan gizi. Gadis kecil ini, mata itu mirip dengan Selena. Melihat penampilan imut gadis itu, Jack tak kuasa menahan senyum. Seorang pelayan keluarga Taylor keluar. Dia melihat penjaga yang berdiri di dekat pintu dan menarik gadis kecil itu ke sudut lain. Entah kenapa, mungkin karena kemiripan penampilan gadis itu dengan Selena, ketertarikan Jack pun terusik. Dia perlahan berjalan ke arah mereka. Dia kemudian menyaksikan pelayan itu dengan hati-hati mengeluarkan 2 roti dari sakunya dan memberikannya kepada gadis kecil itu. "Kylie, hanya ada 2 hari ini. Terima kasih, kakak cantik." Gadis kecil itu menelan ludahnya saat perutnya keroncongan. Jelas sekali bahwa dia kelaparan. "Cepat, makan." Pelayan itu menepuk kepala gadis kecil itu.
Tuan muda Taylor terlalu kejam. Tidak, aku akan membawa pulang ini dan memakannya bersama ibu, kakek, dan nenek. Gadis kecil itu mengambil roti sebelum tersenyum bahagia. Baginya, dua roti di tangannya mirip dengan harta terbesar di dunia ini. Sebuah mobil sport dengan cepat menepi di samping mereka, diikuti oleh setengah lusin Audi A6 juga. Ivan Taylor, Jack segera mengenali pria itu. Setelah 5 tahun, Tuan muda Taylor telah dewasa. Namun, perubahannya sangat minim. Dia masih terlindung seperti sebelumnya. Sauna, apa yang kamu sembunyikan di sana? Keluarkan dan tunjukkan padaku, Ivan bertanya dengan senyum di wajahnya. Tidak apa-apa. Pelayan itu berulang kali menggelengkan kepalanya. Sementara itu, Kylie kecil menundukkan kepalanya seolah-olah dia baru saja melakukan kesalahan. Ivan berjongkok dan bertanya pada gadis kecil itu. Kylie, tolong katakan padaku apa yang baru saja diberikan Sauna padamu. Aku tidak akan memberitahumu. Kamu orang jahat. Orang yang sangat jahat. Kylie mengangkat kepalanya dengan bibir mengerucut. Orang jahat. Ivan terkekeh. Ibumu merusak nama keluarga Taylor kami dengan melahirkanmu. Ibumu yang jahat. Dengan mengatakan itu, Ivan berdiri dan menatap kedua penjaga itu. Sauna, kamu cukup berani. Beraninya kamu memberikan makanan kepada bajingan kecil ini. Apakah kamu memiliki permintaan kematian? Ivan tersenyum dingin, lalu langsung memberikan pukulan backhand ke wajah Sauna. Jangan pukul dia. Jahat. Melihat itu, gadis kecil itu segera berlari dan menempel di kaki Ivan, memberinya gigitan besar. Ah, Ivan menjerit kesakitan dan mendorong Kylie ke lantai. Apakah kamu lahir di tahun anjing? Kamu anjing liar, beraninya kamu menggigitku. Kylie didorong ke lantai dan mulai menangis. Kamu orang jahat, kamu sangat jahat. Ivan sangat marah. Ini roti yang diberikan pelayan ini kepada Anda. Ayo, makanlah. Anda dan pelayan mendapatkan satu masing-masing. Dia kemudian melemparkan roti ke lantai dan menginjaknya dengan sepatu kulitnya. Ivan kemudian berkata, jika kamu tidak makan, aku akan mematahkan tangannya dan tanganmu juga. Tuan muda, aku akan memakannya. Tolong jangan mempersulit si kecil. Aku mohon. Kylie masih putri Miss Selena. Selena adalah sepupumu. Sauna berlutut di lantai dan meraih roti saat dia menatap Ivan Taylor yang tinggi dan perkasa dengan ekspresi menyedihkan. Putri Selena. Mendengar kata-kata itu, pikiran Jack meledak. Bagaimana Selena berakhir dengan seorang putri? Selanjutnya, Selena adalah putri dari Master Taylor. Bagaimana putrinya bisa seperti pengemis? Bukankah dia mengatakan bahwa dia akan menungguku? Mungkinkah dia menikah lagi secepat itu setelah aku pergi berperang? Mata Jack menjadi merah. Dia tertawa pahit di dalam hatinya dan merasa dia naif. Dia dengan naif berpikir bahwa Selena akan benar-benar menunggunya. Ivan tertawa dan berkata, ayahnya telah lama meninggal di medan perang entah sudah berapa tahun. Ini hanya bajingan. Terlebih lagi, kami awalnya mengatur agar Selena memalsukan pernikahannya dengan bocah pengantar yang tidak berguna itu. Ternyata dia benar-benar mendapatkan hamil dengan anak sampah itu. Kami menyuruhnya untuk menggugurkan bayi itu tetapi dia bersikeras untuk menyimpannya. Nasibnya hari ini memang pantas. Ini adalah nasib seseorang yang mengotori nama keluarga kami. Saat itu, hati Jack bergejolak. Gadis kecil kotor dengan pakaian tambal sulam ini adalah putrinya sendiri. Dia mengepalkan tinjunya saat amarah menguasainya. Apa saja yang dialami Selena dalam 5 tahun terakhir? Apakah kamu memakannya? Jika kamu tidak memakannya, jangan pernah berpikir untuk pergi. Ivan meraih salah satu roti kotor yang dia injak dan mengangkat Kylie dengan satu tangan. Dia kemudian memasukkan roti itu ke dalam mulut gadis kecil itu. Kylie masih menangis berkata, kamu jahat. Aku tidak akan makan. Aku tidak akan makan. Kaki gadis kecil itu menendang-nendang di udara. Salah satunya mendarat di pakaian Ivan. Motherfucker, kamu meminta kematian. Apakah kamu tahu betapa mahalnya pakaianku? Ivan melihatnya, lalu dengan paksa melemparkan Kylie ke samping. Kamu binatang. Dia keponakanmu. Sauna berteriak. Pembuluh darah Jack menonjol dari pelipisnya. Kylie itu mungil. Jika dia terlempar seperti itu dan jatuh ke tanah, bagaimana dia bisa baik-baik saja? Dia mengambil langkah, lalu berubah menjadi kabur dan muncul di depan Ivan. Dia kemudian mengulurkan tangannya untuk menangkap Kylie yang baru saja dibuang. Ah, Kyle shock. Dia membuka mata gugelinya yang besar dan menatap pria yang tampak berani. Weh, siapa kamu? Kylie menatap Jack. Jelas ketakutan. Jangan takut, Kylie. Tidak ada yang akan berani menggertakmu. Atau ibumu. Di masa depan. Hati Jack bergetar saat perasaan kekeluargaan melanda dirinya.
Ini adalah putrinya sendiri. Ini adalah putrinya dengan Selena. Siapa ini? Beraninya kau ikut campur dalam urusan keluarga Taylor. Ivan sangat marah setelah terkejut. Dalam kurun waktu 5 tahun, Jack mengalami perubahan besar. Dia berubah dari seorang pengantar barang biasa menjadi satu-satunya prajurit tertinggi Daxia. Ivan tidak dapat mengenalinya dalam waktu singkat itu. Aku pasti terlibat dalam masalah ini hari ini. Jack berpikir sambil menatap Ivan dengan tatapan dingin. Auranya yang diwarnai dengan pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan Ivan mundur beberapa langkah karena takut. Kylie, jangan takut, aku akan melindungimu. Jack dengan penuh kasih menatap Kylie dalam pelukannya. Lalu dengan lembut meletakkannya kembali ke tanah. Apa yang kamu lakukan berdiri dalam keadaan linglung? Hancurkan anggota tubuhnya. Melihat penjaga yang tinggi dan kuat, Ivan merasa percaya diri. Brad, kamu benar-benar kurang ajar. Beraninya kamu ikut campur dalam urusan Tuan Muda Taylor. Sekitar selusin ahli mengepung Jack. Pada saat itu Jack beraksi. Sayangnya, sebelum Ivan bisa melihat dengan jelas, semua penjaga tergeletak di tanah. Terdengar jeritan kesakitan dari lengan dan kaki yang patah. Dengan penjaga tergeletak di lantai, Ivan ketakutan dan warna wajahnya terkuras. Bebe Brad, siapa kamu? Aku tuan muda keluarga Taylor. Segalanya tidak akan berakhir baik untukmu jika kamu menyinggungku. Ivan menelan ludah dengan susah payah. Suaranya bergetar. Siapa aku? Akulah yang pergi ke medan perang menggantikanmu. Jack berteriak dalam hati. Tatapan Jack mengintimidasi. Ivan Taylor. Aku berjuang untukmu dan menghadapi kematian menggantikanmu. Ada lusinan kali di mana aku hampir kehilangan nyawaku. Namun disinilah kamu. Memberi makan putriku dengan roti yang telah kamu injak. Kakau Jack. Mustahil. Sudah 5 tahun tidak ada kabar. Bagaimana kau bisa hidup kembali? Ivan ketakutan setengah mati. Bukan hanya keluarga Taylor, tetapi orang-orang di Eastfield City mengira Jack telah meninggal. Menurut laporan, pertempuran beberapa tahun yang lalu terlalu brutal dengan terlalu banyak korban. Maaf, tapi takdir berpihak padaku. Aku tidak bisa mati. Jack mencibir. Lalu segera mengirimnya tendangan. Ivan jatuh berlutut di tanah. Rasa sakit di lututnya membuatnya berteriak kesakitan. Makan 2 roti itu. Kalau tidak, aku tidak peduli apakah kamu sepupu Selena atau bukan. Aku akan menyembelihmu seperti binatang. Jack mengambil 2 roti yang tertutup tanah dan melemparkannya ke depan Ivan dengan tatapan tanpa ampun di matanya. Jack, apa kamu gila? Jangan lupa identitasmu sendiri. Kamu hanya seseorang yang menikah dengan keluarga kami. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu sudah menjadi tentara selama beberapa tahun, kamu bisa bermain bersamaku dengan sedikit kekuatan ekstra. Ivan mengertakkan gigi dan mencoba berdiri. Jack menanggapi dengan tendangan dan mendorongnya kembali ke bawah, membersihkan area tersebut. Saya tidak akan mengulangi kata-kata saya. Jack menahan kaki di punggung tangan Ivan. Ah, teriak Ivan. Dia merasa seolah-olah tulangnya diremukkan. Bajingan. Ivan mengangkat kepalanya dan ketakutan tanpa kata-kata ketika dia mendongak untuk bertemu dengan tatapan tajam Jack. Apakah kamu memakannya atau tidak? Jika tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Jack menyatakan dengan dingin. Makan. Aku akan memakannya. Kali ini, Ivan benar-benar ketakutan oleh Jack. Meskipun hatinya tidak mau, dia tidak bisa menahan diri untuk menggigit roti yang tertutup tanah, memasukkannya ke dalam mulutnya. Sauna. Terima kasih atas perhatianmu pada Kylie. Apakah Selena ada di sana? Jack berjalan ke arah maid tersebut, mengingat kalau dulu Sauna adalah maid pribadi Selena yang sangat dekat dengannya. Memis diasingkan dari keluarga Taylor. Keluarga menentang dia melahirkan Kylie dan dia tidak mematuhi mereka. Itu sebabnya. Mata Sauna dipenuhi air mata saat dia menceritakan kejadian itu. Ayo pergi, bawa aku padanya. Jack menjemput Kylie. Kylie, tidak ada yang akan berani memilihmu di masa depan. Sauna. Wewe siapa dia? Kylie dibuat ketakutan oleh adegan sebelumnya. Terlihat jelas bahwa dia masih ketakutan. Kylie. Dia ayahmu. Dia belum mati. Dia kembali. Sauna menangis saat dia menjelaskan. Selama 5 tahun terakhir, kehidupan Selena sangat mengerikan. Kau benar-benar ayahku. Kylie mengerutkan bibirnya saat matanya bersinar. Mereka bilang ayahku sudah meninggal. Apa kamu benar-benar ayahku? Ibu bilang kalau ayah pasti masih hidup. Ibu bilang kalau ayah sudah kembali. Kita tidak perlu memungut sampah lagi. Jack langsung menangis. Meskipun tingginya 6 kaki, 5 inci dan menjadi satu-satunya prajurit tertinggi Daxia, matanya memerah karena air mata. Sauna. Kamu harus membuat pilihanmu dengan benar.
Jika kamu berani keluar dari Taylor Residence kami, kamu akan kehilangan pekerjaanmu. Kamu harus tahu berapa banyak orang yang berjuang untuk kesempatan menjadi pelayan keluarga Taylor. Ivan berteriak setelah dia akhirnya menghabiskan 2 roti. Kamu penuh omong kosong. Jack memberinya tendangan, mengirimnya beberapa meter jauhnya. Ivan memuntahkan seteguk darah dan pingsan. Bagus, orang jahat ini pantas mendapatkannya. Kylie memekik penuh semangat saat dia menyaksikan adegan itu. Aku tidak menginginkan pekerjaan ini. Ayo pergi, Tuan Jack. Aku akan membawa Miss Selenamu. Sauna menguatkan hatinya. Lalu melihat ke arah Kylie dan bertanya, Kylie, kenapa kamu tidak menyapa ayahmu? Kylie menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berbicara dengan suara polos yang manis. Ayah, gadis yang baik, lihat dirimu. Penuh dengan kotoran. Ayo pergi. Aku akan membersihkanmu dan membeli pakaian bersih. Jack dengan penuh kasih mencium kening Kylie. Dia merasa bahwa hatinya menghangat. Ini adalah daging dan darahnya sendiri. Dengan sangat cepat, Jack membawa Sauna dan Kylie ke pemandian terbaik di Eastfield. Tuan, di sini sangat mahal. Sauna mengingatkannya dengan lembut. Putri saya layak menikmati perlakuan seperti itu. Jack tidak melihat ke atas sepanjang waktu. Tatapan penuh kasihnya tetap terpaku pada Kylie yang ada di pelukannya. Pak, apakah Anda tersesat? Pemandian ini tidak menerima pengemis. Tepat ketika mereka sampai di pintu, seorang pelayan terkekeh ketika dia melihat wajah kotor Kylie. Tatapannya dipenuhi dengan jijik. Aku tahu. Jack dengan tegas memperingatkan. Aku akan memberimu 10 menit. 10 menit. Pihak lain bingung. 10 menit untuk membersihkan tempat ini. Aku harus memandikan putriku yang berharga. Server tertawa. Tuan, apakah Anda bercanda? Kami menawarkan pemandian individu untuk lebih dari 1.000 orang. Dan itu belum termasuk kegiatan lain. Kecuali Anda memiliki sekitar $80.000. Saya khawatir Anda hanya bermimpi agar saya membersihkan tempat ini. Karena itu, server berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Melihat Anda bukan seseorang yang dapat mengeluarkan uang sebanyak itu. Selain itu, bahkan jika Anda memiliki uang, Anda tidak dapat mengharapkan kami untuk memberikan layanan kami ke pengemis, kan? Ekspresi Jack menjadi gelap. Sekitarnya tampaknya telah turun beberapa derajat. Katakan itu lagi. Putrimu sangat kotor. Apakah dia bukan pengemis? Tanda seru. Dalam sekejap server dikirim terbang dengan tendangan. Cek kamu. Apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu tahu tempat apa ini? Server naik kembali dan berteriak. Teman-teman, seseorang di sini untuk membuat masalah. Tempat ini berada di bawah yurisdiksi keluarga Clark. Apakah orang ini gila? Dia berani membuat masalah di sini. Itu benar. Kita tidak bisa menahannya jika dia ada di sini untuk mengadili kematian. Beberapa pelanggan menggelengkan kepala ketika mereka menyaksikan adegan itu. Orang harus tahu bahwa pemandian mewah seperti ini secara alami didukung oleh kekuatan yang kuat. Sampai-sampai mereka mungkin memiliki kekuatan untuk menyebabkan seluruh Eastfield gemetar di bawah kaki mereka. Segera, sekelompok pria kokoh bergegas masuk. Siapa yang berani membuat masalah di tempat kita? Salah satu dari mereka berteriak. Dia adalah pria yang kekar. Wilayah ini milik keluarga Clark. Kamu cukup berani untuk membuat masalah di sini. Kata pria lain. Putriku bukan pengemis. Tidak apa-apa jika kamu mempermalukanku. Jika ada yang berani menyinggung putriku, itu tidak akan berakhir baik bagi mereka. Selama bertahun-tahun, putrinya pasti telah melalui banyak penderitaan. Jack hanya berharap bisa menebusnya dan Selena. Nak, ini kamu. Kamu cukup berani. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku naga hitam dari Eastfield. Jenderal keluarga Clark. Berlutut dan akui kesalahanmu sekarang. Lalu pergi dari pandanganku. Tidak melayani orang yang berpakaian buruk. Kami juga tidak melayani pengemis yang bau. Putrimu pasti seorang pengemis. Pria kekar itu maju 2 langkah dengan ekspresi arogan di wajahnya. Apa? Dia naga hitam. Cih. Tech. Ku dengar dia petarung yang menakutkan. Semua pencapaiannya berasal dari pembunuhannya. Suatu kali, dia berhasil membunuh lebih dari 100 orang dan menyelamatkan nyawa Tuan Clark. Cerita itu tersebar kemana-mana. Jalanan. Beberapa penonton mundur beberapa langkah. Merasa takut. Mereka merasakan rasa takut yang muncul dari dalam. Kau ingin aku berlutut padamu? Jack tercengang. Aku khawatir orang yang berani membuatku berlutut belum lahir. Aku sudah lupa berapa banyak orang yang telah aku bunuh. Menarik. Kamu berani bertindak keras di depanku. Hahaha. Aku khawatir kamu bahkan belum lahir ketika aku mulai memotong orang lain dengan pedangku.
Naga hitam tertawa terbahak-bahak. Maaf nak. Aku tahu betul berapa banyak orang dengan kekuatan besar yang ada di Eastfield. Kebetulan, kamu tidak ada dalam daftar itu. Hari ini, kamu akan mengenalku. Tepat saat dia menyelesaikan kalimatnya, ada kilatan gerakan dan naga hitam jatuh begitu saja. Naga hitam tetap terbaring di tanah. Matanya dipenuhi kejutan. Dia tidak lagi bernapas. Keheningan menyelimuti area itu. Ini buruk. Bebe Black Dragon sudah mati. Seseorang berteriak ketakutan setelah melihatnya. 6 menit tersisa. Kosongkan tempat ini. Karena kamu baru saja tersinggung. Jangan pernah berpikir untuk membebankan biaya. Jack menatap dingin pada orang-orang yang tersisa. Meskipun mereka juga tangguh, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan naga hitam. Tak satu pun dari mereka berani menatap mata Jack. Semuanya segera pergi atau yang lain. Mereka mulai berteriak segera. Pelanggan lain jelas ketakutan dari sebelumnya dan melarikan diri seperti hidup mereka bergantung padanya. Mereka tidak bisa melihat bagaimana naga hitam mati. Seolah-olah sesuatu yang supranatural terjadi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, seluruh pemandian itu kosong. Seorang pelayan wanita cantik berjalan keluar dengan patuh setelah diberi isyarat oleh penjaga dan bertanya dengan nada khawatir. Pak, tempatnya kosong. Bagaimana kami bisa melayani Anda? Pergi ambil 1 set pakaian bermerek dan makanan mewah untuk putriku. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hidup-hidup. Jack membawa Kylie ke dalam, menyebabkan server dan penjaga kehilangan warna dari wajah mereka. Tentu saja, Pak, kami akan segera melakukannya. Server wanita cantik pulih dari linglung dan membungkuk dalam-dalam ke punggung Jack. Jack membawa Kylie ke kamar mandi dan melepas pakaian kotornya. Sudut mulutnya berkedut. Kylie ketakutan. Ada beberapa bekas luka di kulitnya yang kenyal. Kylie, apakah ayah membuatmu takut sebelumnya? Jack tersenyum penuh kasih pada Kylie saat air mata hampir keluar dari matanya. Ayah, kamu luar biasa tapi juga menakutkan. Kylie mengerucutkan bibirnya. Lalu akhirnya mengintip dengan hati-hati. Menakutkan. Jack tercengang. Kylie baru berusia 4 tahun. Itu adalah usia di mana mereka paling tidak bersalah. Namun dia mengambil tindakan tepat di depannya dan bahkan telah membunuh seseorang. Baginya, membunuh 1 orang tidak berbeda dengan makan atau minum. Namun, bagi Kylie, itu. Baiklah, Kylie. Mulai sekarang, ayah tidak akan terlalu menakutkan. Namun, mereka adalah orang jahat dan mereka pantas dihukum. Jack dengan hati-hati membantu Kylie mandi. Mulai sekarang, aku akan membuatmu dan ibumu hidup dengan nyaman. Kamu dapat memiliki kehidupan yang nyaman seperti anak-anak lain. Gadis kecil itu tampak bingung. Di samping mereka, Sauna tersenyum. Tuan, apakah Anda ingin menelepon Nona Selena? Jika dia tahu bahwa Anda kembali, dia pasti akan senang. Tidak perlu, kami akan segera pergi. Jack dengan tenang berkata. Sauna, mulai sekarang kamu akan terus menjaga Selena dan Kylie. Jangan khawatir, aku tidak akan berhemat pada gajimu. Oh benar, saya pernah mendengar bahwa pensiunan tentara diberikan pensiun yang layak. Yang terendah dikabarkan sekitar 10 hingga 20 ribu. Tuan, berapa yang Anda dapatkan? Sauna dengan cepat memikirkan sesuatu, lalu tertawa. Saya sangat dekat dengan Miss Selena. Ini untuk yang terbaik saya bisa merawat Miss Selena. Untuk gaji. Tidak apa-apa asalkan saya punya cukup untuk bertahan hidup. Itu akan cukup. Jack menertawakannya. Baginya, uang bukanlah apa-apa. Dia bisa menggantikan orang terkaya di Eastfield hanya dengan panggilan telepon jika dia mau. Sauna merenung sejenak, lalu berbicara lagi. Oh ya, Tuan Jack. Nama keluarga Kylie adalah Taylor. Mau bagaimana lagi? Mertuamu memperhatikan statusmu sebelumnya dan mengira kamu tidak berhasil. Oh, jawab Jack. Lalu berkata. Tidak apa-apa. Dia putri Selena dan aku. Dengan sangat cepat, pelayan cantik itu membawakan beberapa makanan lezat dan gaun cantik bergaya putri. Menempatkan mereka ke satu sisi. Dia kemudian dengan hati-hati mundur keluar dari ruangan. Setelah mandi, Kylie diam-diam menelan ludah. Merasa lapar. Jack dengan penuh kasih menyentuh wajah Kylie saat dia melihat dia melahap makanannya. Berkata, gadis kecil yang bodoh. Makanlah perlahan. Setelah kamu selesai, kita akan pergi menemui ibumu. Setelah Kylie selesai makan, dia meraih 2 potong kue sisa dengan tangannya. Ayah, aku ingin membawa ini kembali untuk ibu dan nenek. Dia memandang Jack, lalu bertanya dengan nada khawatir. Bolehkah? Jack terdiam. Tampaknya perkelahian sebelumnya memang membuat Kylie takut dan membuatnya takut padanya. Tentu saja, selama kamu bahagia, membawa Kylie dalam pelukannya.
Jack siap untuk pergi bersama Sauna. Namun, bahkan sebelum mereka mencapai pintu, sebuah Audi berhenti tepat di luar dan seorang pria botak keluar dari sana. Pria botak itu memiliki wajah menakutkan dengan bekas luka panjang di atasnya. Matanya tajam. Salah satu server tidak bisa menahan tawa. Bagus. Petarung nomor 1 keluarga Clark ada di sini. Hahaha. Anak itu kacau. Benar. Tuan Clark sangat marah setelah menerima panggilan telepon dan menyuruh dan Jamisan datang untuk mengubah anak itu menjadi cacat. Penjaga lainnya mencibir dan menonton dari pinggir lapangan. Berharap untuk pertunjukan yang bagus. Di mana dia? Dan berjalan ke Jack setelah bertanya-tanya. Nak, kamu benar-benar pria yang berhasil membunuh naga hitam. Namun, itu tidak akan berakhir baik untukmu hari ini. Dan berkata dengan suara yang dalam. Matanya menyipit. Jika aku ingin kamu mati, kamu tidak akan bertahan lebih dari 3 detik. Kata Jack sambil menatap lawannya. Lalu ke Kylie di pelukannya. Namun, putriku ada di sini. Aku tidak ingin menakutinya. Mengapa kita tidak mengadakan pertandingan panco? Gulat lengan, dan tertangkap basah. Apakah kamu pikir aku di sini untuk bermain denganmu? Tentu saja bukan untuk main-main. Kamu baru saja mengatakan bahwa tuanmu ingin melumpuhkanku. Bukan. Bagaimana dengan ini? Jika kamu menang, aku akan dengan sukarela melumpuhkan anggota tubuhku. Jika kamu kalah, aku hanya perlu kamu untuk memotong 1 jari. Jack tertawa terbahak-bahak. Setelah mengalami begitu banyak pembunuhan, dia bisa tahu dengan tatapan bahwa orang ini adalah orang yang kejam. Menarik, dan tersenyum. Lalu berjalan ke meja. Nak, ke sini. Karena kamu suka bermain ini, aku akan bermain denganmu. Sauna. Pegang Kylie untukku. Jack kemudian menyerahkan Kylie ke Sauna. Sangat cepat. Kedua tangan mereka saling menggenggam. Mulai, kata salah satu penjaga. Anak ini berani bergulat dengan Dan. Tidakkah dia tahu seberapa kuat Dan? Itu benar, dan berpotensi membunuh seekor sapi dengan 1 pukulan. Beberapa orang buff sedang menonton pertunjukan dengan tangan disilangkan di depan dada mereka. Jika Jack kalah dan mencoba menyangkal hasilnya, Dan akan memberinya pelajaran tentang penyesalan. Ark, dan mencurahkan seluruh kekuatannya, hanya untuk menyadari bahwa lengan Jack tidak bergerak sedikit pun. Tidak mungkin. Dia megap-megap menghirup udara. Detik berikutnya, Jack mencibir Dan kalah dalam pertandingan. Saya yakin Anda tidak akan menyangkal hasilnya. 1 jari. Adapun yang mana yang Anda pilih, saya akan membiarkan Anda memutuskan. Jack kemudian membawa Kylie kembali ke pelukannya dan meninggalkan tempat kejadian. Siapa pria itu? Kekuatannya luar biasa. Dan akhirnya berkata dengan tidak percaya setelah Jack lama pergi. Saudara Dan, kamu tidak benar-benar memotong jari, kan? Tanya seseorang sambil berjalan ke arah pria botak itu. Dia menelan ludah sambil melihat ke gerbang yang kosong. Sauna membawa Jack ke pintu sebuah rumah halaman kecil yang bobrok. Ada pohon beringin besar di halaman. Melihat ke dalam dari sana, itu tampak tenang. Namun, ada masalah bahwa tempat itu terlalu rusak. Maksudmu ibuku, Selena, dan mertuaku tinggal di sini. Melihat rumah di depannya, Jack merasa kasihan pada mereka. Selena adalah putri dari Master Taylor. Dia sangat berbakat. Saat itu, dia bahkan dikenal sebagai sutradara cantik memukau yang memancarkan kebanggaan. Tak terhitung orang yang merayunya. Pada saat itu, karena keputusannya untuk menjaga anak itu, dia diusir dari rumah untuk tinggal di tempat seperti itu. Sauna tersenyum pahit. Ada juga paman kecilmu. Dia masih muda 5 tahun yang lalu. Tapi sekarang dia berusia 19 tahun dan tinggal di sini. Banyak orang. Mata Jack menjadi merah. Selena pasti mengalami kesulitan. Namun, mereka dengan cepat melihat sebuah Bentley diparkir di halaman. Kenapa ada Bentley di sini? Jack merengut. Merasa curiga. Entahlah. Lagi pula, aku jarang datang ke sini. Terlalu banyak hal yang terjadi selama 5 tahun. Nona Selena telah menunggumu selama ini. Namun, kesabaran orang tuanya sudah habis sejak lama. Selain itu, mereka memiliki bias yang kuat terhadapmu. Mengklaim bahwa kamu memaksakan dirimu pada Nona Selena selama malam pernikahan. Mengambil keuntungan dari kemabukannya, kata Sauna hati-hati dengan cemberut. Aku hanya bisa perlahan menebusnya. Aku telah menyebabkan ayah dan ibu mertua menderita bersama. Jack menghela napas dalam-dalam. Dia juga ingin tinggal di sisi wanita itu. Namun sama tidak berdayanya. Tepat saat dia masuk, Jack cemberut dan mengangkat tangannya. Memberi isyarat pada Sauna untuk diam karena suara yang datang dari dalam rumah membuatnya marah. Suara Ibu Selena bisa didengar. Tuan Muda Clark, jangan khawatir. Sudah 5 tahun tidak ada berita tentang anak itu.
Dia sudah lama pergi. Aku berencana untuk mengajukan permohonan akta kematian. Saat itu, kamu bisa menikahi Selena kami. Terima kasih banyak. Tuan Muda Clark tertawa keras. Lalu berkata, Bibi, sebenarnya tidak perlu mendapatkan akta kematian itu. Akta nikah hanyalah selembar kertas. Saya, Ken Clark, bukan orang yang dangkal. Ketika saatnya tiba, kami hanya perlu mengatur upacara pernikahan yang megah dan megah. Yang terpenting adalah Selena menyetujui pernikahan kita. Setuju. Tentu saja dia akan setuju. Ibu Selena langsung memukul-mukul dadanya dan berkata, jangan khawatir. Ayahnya dan aku akan membantumu membujuknya. Benarkah? Namun, dia cukup keras kepala. Saat itu, jika bukan karena dia bersikeras untuk melahirkan bajingan itu, kalian tidak akan dikeluarkan dari keluarga Taylor untuk menderita bersamanya di sini. Tuan Muda Clark kemudian menambahkan dengan tenang. 5 tahun yang lalu, Selena adalah gadis tercantik di Eastfield. Lihat dia sekarang. Dia menjadi apa? Itu benar. Ini semua salah si pengantar barang. Kesepakatan aslinya hanya pernikahan palsu. Tapi dia akhirnya menghamili Selena kita. Sekali lagi, Mrs. Taylor menambahkan. Selena kami benar-benar keras kepala. Dengan keras kepala mengklaim anak itu sebagai darah dagingnya. Bersumpah untuk merawatnya. Tidak apa-apa, Paman. Bibi. Aku tulus mencintai Selena. Begitu Selena bersamaku. Kekayaan bukan masalah. Karena itu, Tuan Muda Clark mengeluarkan gelang giok. Aku menyuruh seseorang membawa gelang giok ini dari Shanghai. Harganya cukup mahal. Aku akan memberikannya kepada Bibi sebagai hadiah. Ini, bagaimana kita bisa menerima ini? Di balik pintu, ekspresi Jack berubah semakin buruk sedetik. Tinjunya terkepal erat. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan api yang mengamuk di hatinya. Setelah menenangkan dirinya, dia kemudian mengetuk pintu. Siapa di sana? Suara Mrs. Taylor terdengar kesal saat dia membuka pintu gerbang. Siapa kamu, Mrs. Taylor? Memandang Jack dengan curiga. Lalu menatap Kylie. Bertanya, mengapa kamu berpegangan pada Kylie kami? Nenek, dia ayahku. Kylie memandang Jack. Lalu berkata dengan lembut. Ayah mengatakan bahwa dengan dia di rumah, tidak ada yang berani menggertak saya dan ibu lagi. Fiona tercengang di tempat. Lalu dengan cepat berseru keheranan. Hebat. Jack, yang tak tahu malu. Benar-benar hidup. Kamu punya nyali untuk muncul sekarang. Kamu perlu memberi kompensasi kepada putriku untuk masa mudanya yang hilang. Keluarga kami ada di kebiasaan karena kamu. Siapa? Siapa yang kembali? Itu si bajingan Jack. Ayah Selena bergegas keluar. Terlatih-tatih ke depan untuk meraih Jack. Aku akan membunuhmu. Dasar binatang. Jika bukan karena kamu mencemari kemurnian Selena kami, apakah dia perlu mencari nafkah dari mengumpulkan sampah? Jika bukan karena kamu, kakiku tidak akan lumpuh. Jack mengalami kejutan besar. Bagaimana Selena akhirnya mengumpulkan sampah? Bagaimana kaki ayahnya berakhir seperti ini? Meskipun bukan salahnya karena Selena mengambil inisiatif, dia juga mabuk selama waktu itu dan tidak menahan keinginan itu. Namun, masih karena dia mereka berakhir seperti ini. Tidak heran Andrew dan Fiona akan membencinya sejauh ini. Hati Jack diliputi rasa bersalah. Itu benar. Jika bukan karena perilaku impulsifku, seluruh keluarga mereka tidak akan menderita. Sauna. Bawa Kylie ke halaman untuk bermain sebentar. Jack menyerahkan Kylie ke sauna. Bocah. Sepanjang waktu, kamu memilih untuk kembali sekarang. Kenapa kamu di sini? Akan lebih baik jika kamu baru saja mati di medan perang. Fiona menangis. Kupikir kamu hanya tidak mau membiarkan Selena kita hidup satu hari dengan nyaman. Dasar binatang. Aku akan memberimu pelajaran. Andrew langsung menamparkan Jack. Namun, saat berikutnya, tangannya dengan kuat berada di genggaman Jack. Ayah, aku minta maaf. Karena akulah kamu harus menderita. Bagaimanapun, Selena telah melahirkan Kylie. Aku, Jack White, akan bertanggung jawab penuh. Aku tidak akan mengecewakannya. Dia telah menunggu aku selama ini. Aku akan membiarkan dia menjalani kehidupan yang nyaman. Beraninya kau meraih tanganku. Menyingkirlah dari pandanganku. Andrew kesal. Seperti yang diharapkan dari seorang pensiunan tentara. Kekuatan Jack sangat bagus. Dia tidak bisa bergerak 1 inci pun. Tanpa diduga. Tepat pada saat itu, Tuan Muda Clark mendekati mereka sambil tersenyum. Anak ini kembali tepat pada waktunya. Karena dia belum mati, kita bisa meminta dia menceraikan Selena. Apalagi, Kylie adalah anaknya. Dia ayahnya. Oleh karena itu dia harus mengambil hak asuh atas Kylie. Mulai sekarang,
Kita hanya akan memiliki Kylie, ikuti dia. Karena itu, dia lebih lanjut menambahkan dengan seringai di wajahnya. Lagi pula, aku tidak mau membantu seseorang mengurus barang bawaan mereka. Tanpa beban ini, hidupku dan hidup Selena akan jauh lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita nomor 1 Superman Warrior. Sampai jumpa di novel selanjutnya.